Halo men. Ya, kali ini gua bukan ngebahas soal apa namanya tax report ya, tapi gua lebih ke apa ya, sharing aja teman-teman. Ternyata dari terakhir customer gue yang paling random, ternyata ada yang lebih random lagi cuy. Jadi awal ceritanya gue kan habis drop off customer di MOI ya, Mall of Indonesia. Nah terus gue dapat order masih di komplek itu juga teman-teman, tapi kali ini di apartemennya. Dan ya jadi tadinya mau ke ITC Cempaka. Jadi feeling gue sih pertama dia kayak mau nyari-nyari baju sih, soalnya kan ya gitulah, orang luar pulau kalau ke Jakarta kan pasti nyari-nyari batik segala macam ya. Tapi ternyata dugaan gue salah, dia ternyata lagi mau nyari iPhone 13 atau 14 ya waktu itu, 13 sebenarnya Pro Max, tapi ternyata HP-nya sold out. Jadi udah janjian tapi sold out tuh gimana coba, parah sih pedagangnya, ngerepotin gue jadinya. Nah terus ya gue udah jalan nih, dan ya ini ya CCTV-nya atau dashcam. Kita ketemu di mana Pak Budi? Iya, kita ketemu di mana Pak Budi? Iya. Siapa? Nanti kalau Kita ini lagi di jalan mau ke itu. Iya, boleh, ke Pak. BRI mana kita jadinya? yang mana? Oh, yang HP nggak apa-apa, nanti di lobi. Ntar Ibu Yeni lagi online ya. Itu Kita belum balik ya. udah tahu tuh. Oke. Iya, lumayan. Oke. Iya. Assalamualaikum. Oh, ini repo ponona itu. Budi, pada Bapak Imam itu bisa hamai. Pak, kita ke ini dulu Pak, hotel ini. Hotel Indonesia. Hah? Hotel Indonesia. Kita charter deh Bapak ini kayaknya. Kiri Pak. Oh kiri. Hotel ini, kabin. Hotel kabin. Aduh. Kabin. Sabar lah kan. Iya, soalnya kita udah terlanjur di kanan. Iya. Ini kiri ya? Iya, hotel kabin Pak, coba. Nggak bisa lagi diganti Pak, nggak apa-apa itu namanya. Gak bisa sih, udah sekali doang ini Iya, ya. sudah. Kita ke kabin ya. Tempat ya. Sapon saja. Pusing Pak ya. Hotel kabin ya. Iya, kabin tulisannya kabin. Dekat tadi. Oke sayang, selamat makan kau nah. Jadi nih Tati dia pengen ke Tamrin tiba-tiba ya. Nah terus ke Tamrin itu gue lupa udah jalan sampai mana. Pokoknya waktu itu gue masih di jalan Ahmad Yani apa Panjaitan ya itu namanya ya. Pokoknya jalan Pahlawan Revolusi gitu. Pokoknya yang di bawahnya jalan layang ya, apa jalan tol gitu. Nah terus gue posisi udah di kanan nih, karena map kan ngarahin gue ke kanan. Nah ternyata dia tiba-tiba minta ke kabin hotel dan langsung memanikin saya buat belok kiri. Dan akhirnya saya kepancing. Jadi buat teman-teman yang di belakang mobil aku ya, Ayla hitam Deluxe, mohon maaf ya, bener-bener. Nah terus belok kiri. Jadi gue posisi udah bener-bener di kanan nih, 3 jalur mobil kanan, dan gue belok kiri, motong dari kanan ke kiri. That's so fucking crazy man. Gue baru pertama kali ngelakuin kayak gitu seumur-umur selama gue nyetir mobil. Bener-bener barbar sih kalau menurut gue. Tapi ya gimana, gue nggak berani sih. Kalau misalnya gue tetap belok kanan terus putar balik, gue takut di rating 1 temen-temen. Karena di Gojek tuh setahu gue
customer adalah raja ya, jadi apapun yang dia nilai ya itu patokan utamanya. Jadi kalau misalnya gue banding pasti bakal ngerepotin ya, karena harus ke kantornya Gojek mungkin atau gimana gue nggak paham, tapi jangan sampai lah gue kena bintang 1. Nah lalu ke hotel kabin, kok jadi sebut nama ya? Ya udahlah. Nah terus dia bilang mau nungguin apa enggak, ya udah gue tungguin aja gitu kan, soalnya gue pengen pulang cuy. Ini posisi gue di Gading dan itu aduh, kalau misalnya gue mau pulang sendiri tuh kayak sayang duitnya cuy. Kilometer udah berapa, terus ini berapa jam gitu kan. Ngetol juga mahal kan kalau dari sini. Syukur-syukur kalau ada yang tol jor ya, jadi kan 16.000 sepanjang jalan gitu. Tapi gue nggak tahu ini tolnya tol mana. Terus gue ya akhirnya nungguin, dan gue nggak tahu nanti bakal ngapain lagi. Jadi ini gue nunggu udah kurang lebih berapa menit ya? I forgot intinya. Nah ini nih 16.06, sekarang udah 16.20 ya, artinya 14 menit ya. Hampir time out. Hampir time out. Ini waktunya dia gitu kan. Tapi aku juga nggak tahu sih mau ngapain, sumpah. Ya jadi gua kirain itu customer yang kemana ya, itu dari Ambassador terus mau ke Blok M Square. Kukira itu udah yang paling random loh. Ibarat kata dia mau belok kiri, tapi itu nggak ngomong dari awal gitu. Ngomongnya baru pas ya ibunya udah mau datang. Jadi ngomongin itu pas baru belok. That's so fucking asshole. Tapi ini ternyata lebih parah. Oke, bentar ya. Ayo. Ya, buka-buka. Halo men. Ya, pada akhirnya malah kita ke Maui lagi. Aduh, jadi dia ke hotel tuh ngambil barang dia ketinggalan. Ya udahlah. Tapi ini sih katanya gue dikasih tambahan sih buat kesininya. Moga-moga nggak ngomong doang ya. Tapi gue percaya sih orang dia mau beli iPhone ya, harga mahal lagi kan. 20 juta ke atas, masa yang kata receh doang nggak bisa. Dan jadi ginilah teman-teman, gue nggak tahu apalagi yang terjadi nanti, kita lihat ntar teman-teman. Ya beneran ini di Maui, tapi ini bukan di Maui-nya bener sih, cuma di apartemennya ini di Sedayu Group ya. Emang keren sih buat jadi konten. Oke, lihat ntar ya teman-teman apalagi yang diminta. Yang penting gua mau makan dulu. Kita ada di mana? Di Sel Pondok Cabe. Ya, lihat ya teman-teman ya. Oke. Ya, kayaknya ada beda ya hari ini. Ya. Emang hari ini gue lagi nggak narik teman-teman, karena gue lagi pengen nyuciin mobil ini, yang mana kemarin itu gue nggak sempet ya buat nyuciin karena udah keburu hujan dan tetangga gue ada yang meninggal, jadi gue ikutan lumayan repot juga waktu itu. Dan ya gue sorenya mau nyuciin mobil udah males karena jalannya masih basah gitu ya teman-teman. Nah terus gue di sini bukan ngisi bensin ya, karena bensinnya udah penuh dari awal. Tapi ini yang mau gue bahas itu adalah ngelanjutin yang kemarin teman-teman. Ya jadi kemarin hari Jumat itu ya ada customer yang begitu. Nah terus janjinya sih bakal ngasih 100.000 ya. Nah ternyata dia nyuruh gua itu dipakai di mana,
di tagihan. Jadi tagihan parkir, tagihan ini aku udah bilang sih kayaknya nggak bisa deh kalau itu, soalnya kan terlalu over gitu kan buat value-nya atau buat nilainya gitu. Tapi dia tetap ngeyel ngasih tahu kalau ini tuh bisa kok gitu kan. Ya dinalar aja, mana ada parkir 20.000 kalau nggak bolak-balik. Nah terus tol juga mana ada yang bisa 40.000 kecuali tol bandara gitu kan. Nah terus akhir kata gimana ya, gua tunggu nih sampai sekarang teman-teman. Dan look di sini lihat, ini tanggal 20 Desember teman-teman. Dan di sini nggak ada tips ya, masih sama kayak waktu kemarin. Wah riwayat nih. Nah jadi ada riwayat nih, ada riwayatnya itu. Ini gua tarik nih 900.000 ke rekening gua. Terus tarik ke GoPay 150.000 buat belanja yang itu tuh, yang gratis ya, yang voucher. Nah terus ini 96.000 yang kemarin dia GoPay itu. Dan coba kita lihat ya di mutasi rekening ini nggak ada yang nyuruh rekam. Oke, BCA Mobile. Kok ke BCA sih, MBCE. Terus ini gua sensor ya teman-teman. Oke, login, kode aksesnya salah, gua buru-buru kayaknya. Oke. Udah masuk, kita lihat mutasi rekeningnya teman-teman. Ini semua gua includein aja ya teman-teman. Terus tanggalnya itu kemarin Jumat itu tanggal berapa? 16 loh ya, 16. Oke. Terus sampai tanggal 20. Ini berarti 4 hari masih bisa ya teman-teman. Terus kita select. Oke, kalau pinnya ini kita kita sensor. Oke, ya di sini mulai dari tanggal 19 itu berarti kemarin hari apa ya? Kemarin hari apa sih? Tanggal 19 tuh? Ya kemarin ya. Enggak, apa namanya? Bukan 19 ini. Ini tanggal ini 18 12. Di tanggal 18 itu hari Minggu gua kayak software beli chargeran teman-teman. Jadi gue beli yang langsung bisa nyambung ke colokan Type C sama ke colokan USB biasa yang masih kotak gitu teman-teman. Nah terus itu gue belinya 199.900 dia software. Kalau selama mereknya itu auto klase itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereknya Supersonic itu super ampas, jadi jangan dibeli teman-teman. Nah terus ini dari nyokap gue transfer duit ya, kan dari customer ada yang pakai cash ya, dan itu jumlahnya lumayan banyak, jadi gua minta nyokap gua tuker ya. Jadi gua kasih tunai itu ke nyokap gua transferin gua. Meskipun tadi gua lebih prefer ini ya, apa namanya, store tarik di sini ya, sell select. Nah terus 102.000 itu ya gua top up lagi teman-teman. Nah terus ini gua ngisi bensin nih Jumat malam, debit tanggal 16 ini ya, bener itu 220.000 ya, seperti yang itu. Nah terus biaya adminnya anjing kena biaya admin ya 7.500. Ya udahlah, gua prefer nggak usah pakai debit lah, langsung pakai cash aja. Nah terus rekening anak bangsa ya, ini yang kemarin Jumat itu gua ini ya, apa namanya, transfer dari wallet terus 900.000, gua sisain 20.000. Nah oke. Save, gua jaga-jaga nanti. Jadi intinya adalah
belum ditransfer. Ya intinya sih belum ditransfer. Well, kenapa akhirnya gue jadi ngupload videonya teman-teman? Karena menurut gue itu customer udah keterlaluan sih. Jadi udah di tengah jalan dia minta ganti tujuan, terus teriak minta belok kiri, pada posisi jalan itu di kanan loh. Nah, gue nggak tahu itu bakal kena etle apa enggak di jalan situnya. Terus terakhir nih, yang kemarin hari Jumat belum sempet gue lihat ya. Jadi hari Jumat itu kan gue udah selesai nih. Itu ya nggak ada waktu buat ini ya, buat periksa mobil. Jadi intinya gue langsung ke rumah gitu kan. Hari Sabtunya itu gue ke makam bokap gue. Ya biasalah rutinitas hari Sabtu ya. Nah pas di situ itu gue nyuruh adik gue buat nyetir mobil. Gue di belakang buat periksain apakah ada sampah apa enggak kan, mau gue bersihin sekalian ya. Nah gue nggak lihat. Nah pas adik gue yang duduk di belakang, gue nyetir lagi gitu, ternyata ada ininya, apa sih, ada sampah gitu loh. Posisinya itu di mana? Di sini nih teman-teman nih, posisi sampahnya ditaruh di saku jok depan ya. And it's so fucking dirty man, really joke. Aduh, benar-benar keterlaluan sih. Dan ya gue tahu itu bungkus dia yang bawa, soalnya kan gue sempat lihat ya pas dia lagi makan di mobil, udah bungkusnya ditaruhnya di jok. Waktu itu pas dia makan, padahal itu kan berat kata minyaknya parah ya. Gue udah nyiapin tisu, di belakang ada plastik resek, kok nggak dimanfaatin gitu loh. Itu kan kayak, aduh, gak bisa berkata-kata sih gue. Dan udah gitu, udah jorok, seenak jidat, terus ya duitnya nggak ditransferin, jadi ya udah, fine. Gue akhirnya bikin video ini teman-teman. Sebenarnya intinya sih gue bilang kalau misalnya lo nggak apa ya ngelihat apa namanya requestnya customer itu terlalu weird gitu ya, terlalu aneh, mending lu ngotot deh buat nolak. Soalnya ya gue jujur emang lemah ya kalau soal ngebantah, takut kena bintang 1. Tapi kalau udah emang keterlaluan kayak gini sih ya mungkin bisa banding kali ya, tapi gue nggak tahu juga sih. Di Gojek juga gitu sih, kalau bintang 1 otomatis banned ya. Dan gue nggak berani, soalnya gue belum dapat kerjaan yang benar gitu kan. Nah akhirnya kita yang rugi sendiri kan. Jadi intinya gitu aja teman-teman. Kalau kira-kira nggak apa ya, nggak resep gitu ya, mending jangan diterusin, mending kelar aja udah. Jadi itu aja teman-teman, konten gua kali ini. Emang sebenarnya emang lumayan serem ya kontennya itu, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya gua bikin vlog ini juga buat sharing teman-teman. Terus hari Rabu gua holiday ke kota lain. Nah, gua ada kesempatan buat pulang kampung ke rumah nenek gua di Blitar. Kalau mungkin sempet ya, gua pengen nyoba motoin STNK-nya. Terus gua coba bisa nggak sih akun Jakarta narik di Jawa Timur, terutama kota Blitar. Ya itu kan sambil coba-coba aja ya teman-teman. Dan oke, see you next day.